Ya. Tapi bisa sih. Jadi ini namanya smart table. Jadi kalau misalnya dipajang karya gini, diarahkan ke salah satu, nanti keluar peta. Petanya itu berisi soal cerita-cerita yang dipilih. Cuma sekarang lagi error. Jadi secara garis seperti ini. Nah ini kita udah masuk ketika Belanda masuk ke Indonesia dulu. Jadi kenapa sih Belanda datang ke sini? Jadi kan dulu Konstantinopel jatuh ke Kaiser Ottoman. Jadinya semua barang-barang makanan mahal. Nah, orang Belanda mikir daripada beli ke orang Arab dengan harga yang mahal, kenapa enggak saya langsung ke tempat beli rempah-rempahnya, cari rempah-rempahnya. Datanglah Belanda ke Nusantara. Yang pertama datang adalah Portugis. Nah, kenapa Belanda datang ke sini setelah Portugis? Karena yang mengadakan persaingan bisnis pada saat itu terbesar Spanyol, Portugis, Belanda. Belanda datang ke sini kapalnya puluhan, yang nyampe cuma dikit. Kenapa? Udah oleng duluan, udah sakit-sakitan, karena perjalanannya jauh. Nah, karena itu akhirnya dibikinlah oktroy ini oleh kerajaan dari Belanda ke VOC. VOC ini komisi dagang. Jadi itu perusahaan gabungan dari semua perusahaan, karena misalnya ada satu perusahaan ke sini, kemudian perusahaan Belanda datang ke sini lagi. Nah kan mereka bersaing tidak sehat tuh. Akhirnya mereka disatukan dalam satu komisi dagang. Satu perusahaan dagang, jadi berdaganglah di sini. Nah, hak oktroy ini adalah hak otoritas Belanda untuk mengadakan pemerintahan sendiri di sini. Jadi disetujui oleh Belanda, dari Belanda langsung untuk bangun pemerintahan di sini. Gitu. Nah, orang Belanda fun fact-nya pada zaman dulu itu jarang yang hidupnya itu sampai tua. Rata-rata umurnya sampai 30 tahun. Kenapa? Sakit malaria, sakit pencernaan. Karena mereka kan jarang mandi. Sementara baju-bajunya tebal-tebal kan. Baju-baju Belanda kalau pernah lihat kan pakai baju jubah. Nah, itu mereka jarang mandi. Akhirnya sakit lah. Nah makanya di Jakarta kenapa ada Museum Prasasti? Dulu Museum Prasasti itu adalah tempat pemakaman Belanda, namanya TPU Jatikober. Jadi dulu orang-orang Belanda dikubur di sana. Nah itu kalau misalnya berkunjung ke sana ada bel, ada lonceng. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, lonceng itu dibunyikan 3 kali, itu berarti bakal ada yang dimakamkan. Nah, fun fact juga, VOC ini lambangnya nggak sekedar lambang. Ini katanya ada makna khusus dari Freemason, kalau pernah dengar Freemason. Tapi Freemason itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama Illuminati. Jadi itu adalah sebuah ajaran khusus. Nah, kenapa di museum prasasti banyak orang Belanda yang memakai lambang-lambang dari Freemason seperti Kesatria Templar gitu-gitu, karena ada paham yang dibawa ke sini. Dan banyak banget loji-loji Freemason yang ada di sini, termasuk di Bekasi mungkin juga ada. Nah kita masuk ke daerah sana. Ini namanya Hyperwall. Jadi Hyperwall ini adalah cerita secara ringkas dari dulu VOC belum ada. Jadi yang dulu masuk sini dulu bukan VOC Belandanya. Yaitu melalui Compagnie Conference. Compagnie Conference ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Setelah Cornelis de Houtman, VOC datang, kemudian ini adalah gubernur yang ada, kemudian Batavia dipimpin Thomas Stafford Creflo sampai nanti ada pemberontakan rakyat, termasuk pemberontakan rakyat Bekasi. Yang Pietersburg pun ini adalah salah satu gubernur Hindia Belanda. Nah, asal usul kata jangkung atau tinggi, ini itu gara-gara beliau. Jadi jangkung itu karena dia tinggi, yang bilang kata jangkung, jangkung. Jadi asal usul kata jangkung itu dari nama beliau, karena beliau badannya posturnya tinggi. Jangkung. Padahal dalam bahasa Belanda, jang itu bacanya yang.